Technical View, Pound-Sterling 20 Mei 2020 per jam 12.28 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2274, low 1.2240 dan running price 1.2262. Oke, kembali kita ingatkan, kemarin kita sempat mengutarakan tentang pitching line yang ternyata terkonfirmasi positif dengan kenaikan sampai area 1.2294. Meskipun lagi-lagi kembali tertahan di 50% 1.2305. Itulah sebabnya saya mengingatkan untuk Anda hari ini bahwa kita masih memiliki PR area 50% ini. Ini adalah area Fibonacci retracement yang sampai saat ini belum saya hapus karena pergerakannya Anda bisa lihat dalam 3 bulan terakhir cenderung tertahan kurang lebih di area kisaran 61.8%, 50%, 38.2%, bahkan di bawah area moving average 200. Dan ini mengisarkan tentang potensi pound sterling yang cenderung relatif tertahan menantikan big news atau big event yang sangat-sangat dinanti oleh para pelaku pasar. I don't know, mungkin ini lebih kepada kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh BOE, termasuk rumor atau isu tentang suku bunga negatif yang kembali dihembuskan. Tentunya BOE mempertimbangkan meskipun tidak menjadi pilihan utama. Andai kata itu terjadi, maka kemungkinan potensinya kita akan melihat rally yang akan sangat fantastis. Tapi rally juga tertahan akibat kemungkinan dari kekhawatiran no deal Brexit yang dihembuskan setelah pejabat senior dari pemerintahan Inggris mengatakan bahwa mereka mengancam untuk walk out atau walk away dari diskusi yang akan dilakukan di bulan depan di Brussels. Dan kalau misalkan seperti ini, seharusnya ini masih tetap akan mengalami rally atau kenaikan, tapi saya tetap ingatkan bahwa 50% area 1.2305 akan relatif kuat. Kalau dia tidak berhasil tembus, maka harap berhati-hati karena kemungkinan potensi dia kembali turun akan sangat terbuka. Di grafik H4 pun kalau kita lihat inverted head and shoulder kemarin yang sempat kita bilang dan sempat kita ragukan, ternyata berhasil menembus. Ini kemarin adalah grafik yang saya gunakan. Ya, kurang lebih arealnya seperti ini. Ada areal trendline yang harusnya dia akan menahan, tapi kemudian saya juga memiliki areal inverted head and shoulder. Di areal inverted head and shoulder sendiri, areal right shoulder-nya sebetulnya cukup equal, meskipun kemarin saya menantikan areal 1.2167, tapi kemarin saya juga menyampaikan ada dua strategi, buy on dip atau buy on breakout. Breakout yang harus dinantikan adalah areal neckline di 1.2225 dan Anda bisa lihat di sini dia berhasil breakout menembus areal 1.2295 dan target pertama kita selesai dengan areal breakout tersebut karena kemarin strategi buy on breakout kita adalah di 1.2231. Tentunya untuk kali ini yang paling ideal adalah terjadi pullback terlebih dahulu atau kita sebutnya dengan dip atau correction, maka kemungkinan yang paling ideal adalah areal garis merah ini atau areal neckline. Jika kita asumsikan areal garis merah adalah 1.2200, tapi kalau kita asumsikan areal neckline berarti 1.2225 itu adalah areal Anda untuk melakukan buy on dip. So untuk kali ini 1.2228 ataupun 1.2239 silakan lakukan buy. Target pertama adalah 1.2278 dan target kedua adalah 1.2235. Stop loss adalah 1.2150. Meskipun kalau kita lihat dari potensi tersebut saya tetap warning 1.2305 yang menjadi arah ataupun pertahanan kita. Namun target dari inverted head and shoulder sendiri adalah setinggi areal ini atau kedalaman dari bagian head, sehingga kalau saya pertimbangkan sini maka kemungkinan potensi targetnya adalah 1.2385. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 20 Mei 2020 per jam 12:32 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.0944 dan low 1.0917. Dengan running price kini bertahan 1.0940, artinya baru saja mengalami kenaikan dan kita akan lihat potensi selanjutnya masih kuatkah dia menaik atau tidak. Ternyata apa yang sempat kita uraikan kemarin betul terjadi, dia spike sampai 1.0974 lalu tertahan. Kalau kita lihat dari 38.2% ini adalah 1.0963. Jadi dia cuma berupa tail. Kemarin saya sempat mengatakan bisa saja spike lalu kemudian dia membentuk jarum ataupun doji candle dan ini yang terjadi ya teman-teman. Dan apakah potensi dari symmetrical triangle masih terbentuk? Ya, kita masih bisa asumsikan bahwa symmetrical triangle masih kurang lebih terbentuk seperti demikian. Ini adalah arealnya, sehingga kemungkinan areal yang terjadi kemarin itu betul-betul tail dan kali ini akan menjadi penentuan. Kalau saja dia berhasil menembus, maka kita akan melihat rally akan berlanjut. Terutama keputusan dari ECB, apakah dia akan mengeluarkan paket
QE atau tidak. Kalau kembali ditunda, sesuai dengan saran ataupun rekomendasi dari Pengadilan Konstitusi Jerman 3 bulan mendatang, maka kemungkinan potensi euro akan kembali tergelincir. Menurut informasi yang beredar, Franco-German proposal pun tidak akan langsung di ACC ataupun dilakukan, karena masih cukup banyak hal yang akan dibahas sehingga kemungkinan potensinya baru akan diberlakukan 1 bulan ke depan. Sehingga potensi untuk hari ini saya rasa akan terjadi kekecewaan dengan catatan kalau ternyata ECB tidak berani mengeluarkan QE. Kalau ECB berani keluarkan QE, dia akan spike atau rally, tapi kalau dia tidak berhasil, maka dia akan kembali tertekan. Itulah sebabnya symmetrical triangle masih berpotensi untuk berpulang terjadi, meskipun bisa saja ini menembus area resisten. Itu pun masih dianggap sesuai dengan kebijakan ataupun keberhasilan dari symmetrical triangle. Di grafik keempat, potensi tersebut tampak seperti demikian. Dan ingat bahwa areal garis kemarin kurang lebih seperti ini. Ini adalah areal triangle kita yang juga muncul di grafik H4. Di sini menggambarkan keraguan dari para pelaku pasar untuk melakukan pembelian ataupun memegang Euro USD. Sampai saat ini kebijakan masih belum jelas dan kemungkinan berpotensi tergelincir. Sehingga kemungkinan untuk hari ini kalau saya perhatikan potensinya jauh lebih layak untuk melakukan sell on rally ataupun sell on pullback di kisaran 1.0945 ataupun 1.0957 dengan potensi penurunan target pertama adalah 1.0895, lalu kemudian target kedua 1.0825. Stop loss saya antisipasi kurang lebih di 1.1015 in case ternyata ECB mengeluarkan kejutan yang sangat mendobrak atau memberikan euforia market. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Ke depan untuk agrodana.